Halo Pet Lovers, selamat datang di podcast pertama dari MS Pet Lovers Channel. Dan bersama saya Rico, hari ini kita akan membahas mengenai masalah product knowledge produksi dari PT Matahari Sakti dan juga mengenai pet yang sekiranya teman-teman pet lovers pengen tahu. Dan hari ini bersama saya sudah ada seorang ibu dokter. Saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan. Halo Pet Lovers, dengan saya Dr. Teresia akan siap menjawab pertanyaan yang ada di benak Pet Lovers nih biar nggak penasaran. Gini dok, kita langsung to the point aja. Oke. Jadi beberapa hari terakhir ini kan lagi beredar video mengenai pakan kucing, terutama untuk kitten dan yang mengandung bahan pewarna. Oke. Saya tidak akan menyebutkan spesifik mereknya apa, cuman kan secara general Bu Dokter bisa menjelaskan, terutama ya untuk produk kita sendiri aja kayak gitu. Gimana dok? Silakan. Oke, kalau nggak salah di video itu ada percobaan ya, percobaan pakan direndam di dalam air, kemudian air yang dipakai untuk merendam itu ada pewarna, ada berubah warna menjadi betul. kecoklatan. Ya. Kemudian yang ditakutkan teman-teman ini apakah ada pewarna yang digunakan di dalam pakan tersebut, seperti itu ya? Iya betul. Oke. Jadi gini, sebenarnya zat-zat yang ada dalam makanan atau nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan kucing itu ada beberapa juga yang sifatnya memiliki sifat terlarut dalam air. Justru beberapa jenis nutrisi yang sifatnya larut dalam air itu justru dia lebih mudah untuk diserap dan lebih mudah untuk dicerna. Seperti itu. Ada beberapa yang tidak dapat larut dengan air, contohnya vitamin yang fat soluble, vitamin A, D, E, K itu dia tidak larut dalam air sifatnya. Kemudian masalah warna nih, untuk warna sebenarnya dalam bahan baku yang alami itu juga ada pewarna alami juga yang dikandung di dalamnya. Contohnya aja nih, kayak misalnya yang paling ini ya, yang warnanya paling terang banget ini ya, contohnya itu kayak biasanya yang dibuat warna untuk bikin klepon itu kan pakai pandan suji itu. Nah itu kan dia bahan baku alami. Tapi memang di beberapa bahan baku itu dia ada yang mengandung pewarna alami seperti itu. Oh gitu. Jadi dalam hal ini perubahan warna dalam air itu karena memang kandungan dari bahan-bahan yang digunakan untuk bikin pakannya itu tadi. Betul. Gitu kan. Salah satu juga bahan yang kita gunakan di Velibite Mother and Kitten ini itu bahan bakunya berupa dari ikan salmon. Itu juga seperti kita ketahui bahwa warna dari ikan salmon itu juga berbeda dengan warna dari ikan-ikan yang lainnya. Kenapa? Karena memang ada nutrisi atau ada kandungan karotenoid yang ada di dalam ikan salmon itu sendiri. Jadi memang ada kandungan dari bahan baku tersebut yang memang spesifik untuk masing-masing bahan itu yang dia sifatnya dapat terlarut dalam air seperti itu. Jadi otomatis akan memberikan warna. Justru kalau dia tidak ada warna sama sekali, itu justru tanda tanya sebenarnya kalau misalnya nggak ada warna sama sekali gitu. Selama warnanya itu memang natural ya, seperti itu. Definisi natural di sini gimana dok? Kalau definisi natural, kalau di video itu bisa kita lihat ya, karena memang pakan di market juga beredar pakan yang berwarna-warni ya. Jadi ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange. Itu kalau menurut saya pribadi, kita bisa nilai sendirilah kalau warnanya sekiranya terlihat kurang natural, itu yang malah kita harus tanya-tanya gitu. Tapi kalau untuk produk kita sendiri, itu kita tone warna dari produk kita tuh memang pasti akan warnanya kecoklatan karena warna alami dari bahan baku yang kita gunakan tonenya kurang lebih ke arah situ gitu. Jadi nggak ada lah warna yang merahnya ngejreng atau yang hijaunya ngejreng kayak gitu. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya bisa saya simpulkan, sebetulnya warna itu seperti kalau misalnya di rumah kita masak sayur bayam terus airnya jadi hijau lama-lama seperti itu ya, terus ya seperti itulah bikin kunyit, terus tangan juga warnanya jadi, ini kan bukan karena pewarna kan, karena memang bahan alami itu ya. Betul, karena ada bahan alami yang memang mengandung bahan pewarna alami. Sudah ini ya mengetahui ya penjelasan dari Bu Dokter, jadi nggak perlu khawatir
tetap aman lah kalau untuk Felipet mother kitten. Jadi saya tidak berbicara general di sini, tapi bicara masalah mother kitten. It's safe, aman, tetap untuk digunakan untuk dikonsumsi untuk kittennya. Jadi tidak ada masalah, begitu ya? Betul, Dokter, ya? so pasti aman. Oke, begini Bu Dokter, beberapa waktu yang lalu kita juga pernah posting video Bu Dokter itu mengenai Felipet mother kitten di Instagram. Jadi kita meminta kepada follower untuk membuat beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab. Dari Nemos Cat Farm, Dok, nutrisi jenis apa yang paling penting untuk kitten agar gemuk dan sehat? Serta apakah jika kucing telah dewasa masih boleh dilanjutkan mengkonsumsi Felipet mother and kitten? Terima kasih dokter dan MS Pet Lovers @Matahari Sakti Official. Silakan Bu Dokter. Oke, pertanyaan dari Nemos _cat farm ini tadi ya. Yes. Nutrisi apa aja yang paling penting untuk kitten agar gemuk dan sehat? Nah, nutrisi apa saja yang paling penting? Sebenarnya bisa dibilang semua nutrisi itu penting sebenarnya. Jadi nggak ada salah satu nutrisi yang lebih penting dibandingin yang lain gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi justru jauh lebih penting adalah balance, yaitu seimbang dan komplit, yaitu menyeluruh, mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi Felipet mother and kitten ini memang kita desain untuk memenuhi 3 target. Dia memang kita desain untuk dikonsumsi oleh 3 target, untuk induk yang sedang mengandung, kemudian hingga induk itu melahirkan dan menyusui, kemudian hingga anaknya itu, anak kittennya sudah lepas sapih hingga usia kurang lebih 1 tahun tuh sudah bisa di cover kebutuhan nutrisinya oleh Felipet mother and kitten, seperti itu. Oh gitu. Memang kadang-kadang di label gitu yang dilihat teman-teman mungkin proteinnya berapa, lemaknya berapa, high protein, high fat, kadang-kadang yang dicari kalau untuk pertumbuhan. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting dari hanya sekedar protein dan lemak saja, yaitu juga mikronutrien yang ada di dalamnya. Dan ini biasanya memang diformulasi atau merupakan rahasia untuk masing-masing pakan lebih tepatnya. Oke. Tadi aja lanjutannya ya pertanyaannya. Untuk lanjutannya serta apakah jika kucing telah dewasa masih boleh dilanjutkan mengkonsumsi Felipet mother and kitten? Ketika kucing sudah dewasa biasanya di atas umur 1 tahun ya, apakah masih boleh untuk mengkonsumsi Felipet mother and kitten? Jawabannya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi memang harus dipantau. Jadi kenapa kok harus dipantau? Karena Felipet mother and kitten ini dia kaya akan gizi atau dia nutrisinya memang padat. Jadi biasanya karena masing-masing kucing kondisinya beda-beda, ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Nah ini apakah boleh digunakan oleh kucing yang dewasa? Boleh, tapi harus dipantau. Dalam artian dipantau ketika ada tanda-tanda kucing itu mulai agak kegemukan, berarti porsinya memang harus dikurangi seperti itu. Karena bisa jadi mungkin dia dipelihara di tempat yang nggak terlalu bebas ya, jadi ruang geraknya terbatas, jadi otomatis exercise-nya minim. Nah dengan asupan gizi yang maksimal kadang-kadang nanti bisa tertimbun dan bisa mengakibatkan obesitas seperti itu. Jadi sebetulnya ini nutrisinya ini boleh ya, enggak masalah. Boleh kalau dibilang takut bermasalah gitu enggak sebenarnya enggak akan menyebabkan masalah, tapi memang harus dipantau. Justru malah kalau dari teman-teman shelter nih ya, itu biasanya kalau habis rescue stray cat itu justru memang yang kadang-kadang stray cat yang di rescue ini usia dewasa, tapi biasanya kadang-kadang ditemukan dalam kondisi malnutrisi atau kurang gizi atau kurus banget. Nah itu biasanya justru sama teman-teman shelter ini digenjot dulu pakai Felipet mother and kitten. Jadi supaya lebih cepat untuk ngisi memulihkan kondisinya memulihkan kondisinya biar agak ngisi masa tubuhnya seperti itu. Jadi jawabannya boleh digunakan jika sudah dewasa, tapi harus dengan pantauan. Kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih lanjut di podcast MS Pet Lover Channel, sesi Q&A ya. Kali ini Bu Dokter ada pertanyaan lagi dari Kasiman 686. Iya. Dia tanya, Dok, nutrisi apa yang dibutuhkan untuk induk kucing supaya kitten yang baru lahir menyusui induknya dengan aman dan supaya kittennya sehat serta aktif? Apakah nutrisi yang ada di Valley Bite Mother and Kitten cocok untuk kitten yang baru lahir? Sebelumnya terima kasih Dokter @Matahari Sakti Official and MS Pet Lovers. Silakan Bu Dokter. Oke, dari Kasima 686 nih pertanyaannya ya. Oke, nutrisi apa saja yang dibutuhkan? Kurang lebih sama dengan jawaban saya kemarin ya. Yang penting adalah kombinasi dari keseluruhan nutrisi itu harus seimbang dan harus komplit atau lengkap atau dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian ini nih ada satu juga yang memang harus diperhatikan karena ketika fase menyusui itu otomatis induk akan menghasilkan air susu yang akan dikonsumsi oleh kitten ya. Selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kitten biasanya harus nyusu dari induknya. Nah, ini biasanya memang ada yang harus diperhatikan adalah kalsium, kandungan kalsium di dalam pakan itu juga. Jadi seperti kita ketahui susu itu memang dia kandungannya dia tinggi akan kalsium. Kemudian kucing ini juga adalah hewan politokus, yaitu hewan yang dapat beranak lebih dari satu. Biasanya pet lovers pasti sudah tahu benar nih ya, kadang-kadang bisa yang beranak sampai 6 sampai 8. Nah, bayangin kan kalau 6 ekor anak itu atau sampai 8 ekor anak itu nyusu induknya, kemudian si induk ini dia tidak cukup jumlah atau kandungan kalsium yang dikonsumsi, maka biasanya yang terjadi adalah untuk memproduksi air susu itu dia akan menarik deposit atau cadangan kalsium dari si induk, dari tubuh si induk. Jadi apabila terjadi defisit atau suplemen kalsium yang masuk itu tidak sebanding, maka dapat terjadi yang namanya milk fever atau demam susu bahasa terjemahannya, tapi bahasa Inggrisnya milk fever. Sebenarnya itu adalah kondisi hipokalsemia karena kalsium yang ada di dalam tubuh induk itu dia ditarik semua untuk diproduksi menjadi air susu. Dan ini bahaya banget ini pet lovers. Jadi biasanya gejalanya apa? Biasanya gejalanya itu demamnya tinggi, kemudian bisa juga disertai dengan kejang-kejang. Nah, jadi biasanya pet lovers kalau punya kucing yang lagi menyusuin, nah itu biasanya kalau induknya ada masalah seperti itu biasanya bisa disebabkan karena suplementasi kalsium yang kurang seperti itu. Memang ada 1-2 nutrisi yang memang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kalsium ini tadi. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Karena memang Valley Bite Mother and Kitten ini memang sudah kita desain untuk disuplementasi dengan kalsium dengan jumlah yang cukup banyak. Karena kita juga menggunakan susu sebagai source dari kalsium itu sendiri. Seperti itu. Jadi sangat aman, baik untuk si induk, kemudian sehat juga untuk si kitten gitu. Jadi safe ya, sehat dan disarankan juga ya pakai Valley Bite Mother Kitten. Betul. Kemudian ada lagi nih tadi lanjutannya. Apakah cocok untuk kitten yang baru lahir? Nah, kalau kitten yang baru lahir, yang baru benar-benar lahir, itu otomatis masih belum bisa ya konsumsi Valley Bite Mother and Kitten karena biasanya Valley Bite Mother and Kitten ini memang baru bisa dikonsumsi oleh kitten yang sudah lepas sapih. Lepas sapih itu berarti dia sudah bisa mulai makan makanan lembek ataupun makanan bertekstur. Kurang lebih biasanya usia 1,5 sampai 2 bulan. Jadi kalau yang benar-benar baru lahir, jangan dikasih Valley Bite Mother and Kitten dulu. Induknya aja yang dikasih biar induknya produksi air susu, kittennya biar nyusu aja. Iya. Jadi betul. Sama tetap seperti manusia juga sama persis seperti manusia. Ada ASI eksklusif ya. Betul. Ini tetap butuh air susu induk ya. Betul, air susu induk eksklusif selama usahakan 2 bulan. Baik, Dok, untuk hari ini segitu dulu. Kita ucapkan terima kasih kehadirannya sama penjelasannya. Semoga pet lovers di rumah juga puas sama jawabannya dokter. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan ke Instagram kami, baik boleh melalui DM atau mungkin di postingan-postingan kami juga. Gitu ya Dok ya. Oke, siap. Oke, pet lovers, demikian sesi Q&A bersama Dr. Teresia. Untuk kalian yang masih penasaran mengenai pet atau segala hal yang berhubungan dengan pet yang kalian miliki, boleh DM atau mungkin mengirim komen pertanyaan di komen Instagram kami.
nanti sebisa mungkin akan kami jawab. Dan jangan lupa subscribe and like MS Pet Lovers channel ini agar kami bisa tetap memberikan informasi-informasi yang berguna buat kalian. Stay safe, stay strong, and stay healthy. healthy.